Provinsi Jawa Barat akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk semua wilayah kabupaten dan kota pada tanggal 6 Mei mendatang. Sebelumnya, PSBB telah dilakukan di Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai pembendungan virus corona di Jawa Barat, langsung saja kita tanyakan kepada Gubernur Jawa Barat, ada Kang Emil Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore Mbak Tista, Mas Andro, selamat sore pemirsa TV One. Baik, Kang Emil, bagaimana korelasi antara PSBB di Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya dengan tren angka positif corona di Jabar? Jadi karena corona atau COVID ini penyakit kerumunan, makin sedikit kerumunan, virus makin juga tidak banyak. Nah, PSBB ini membatasi kerumunan. Teorinya kita harus membatasi maksimal 30% pergerakan warga di daerah PSBB. Per hari ini masih 40-an%, jadi ada target 30-an%. Nah, kita mencoba seilmiah mungkin Mbak dalam mengambil keputusan. Hasilnya salah satu indikator yang dilakukan oleh seluruh pakar COVID sedunia adalah ada namanya indeks reproduksi COVID atau RT. Indeks reproduksi COVID ini artinya seberapa cepat persebaran virus yang datang dari seorang pasien. Kalau indeksnya 1, itu artinya dia hanya menulari 1 sehingga mudah dikendalikan. Tapi kalau indeksnya 2, 4, 6, 8, berarti satu pasien bisa mereproduksi COVID berlipat-lipat. Nah, sebelum PSBB, itu zona Bodebek ini indeksnya itu kurang lebih sekitar 1,27. Ya, artinya cukup tinggi lah. Nah, setelah PSBB evaluasinya, Bodebek ini turun angka reproduksi COVID ini menjadi 1,07. Nah, ini mengindikasikan semakin kita disiplin, maka indeks reproduksi COVID bisa turun di bawah 1. Sebaliknya, sebelum PSBB, kota kabupaten yang tidak melakukan PSBB itu mengalami peningkatan sehingga setelah dibandingkan pasca PSBB Bodebek Bandung Raya dengan yang tidak melakukan, justru yang tidak melakukan PSBB indeks kecepatannya makin naik, sementara Bandung Raya dan Bodebek kecepatan reproduksi makin turun. Nah, kesimpulan ilmiah itulah yang akhirnya kita diskusikan dengan para wali kota bupati dan mereka menyepakati kalau Jawa Barat ini harus kompak, harus bersama-sama agar tidak ada yang satu naik, satu turun, semua harus turun bersama-sama. Nah, kita ajukan dan disetujui Menkes di hari Jumat 1 Mei, dan kita sepakat agar pelaksanaan seluruh Jawa Barat itu 6 Mei di hari Rabu. Nah, ini adalah golden momentum, Mbak. Apa itu golden momentum? Pertama, di hari ini kita sedang saum, semua orang ibadah maksimal, imunitas naik, alhamdulillah. Kedua, larangan mudik sudah mulai efektif karena saya mendapati tidak banyak laporan imported case untuk COVID di Jawa Barat. Yang ketiga, kita lakukan PSBB sehingga kedisiplinan lebih kuat. Dan yang keempat, kita tes masif. Sehingga yang dilaporkan sekarang mayoritas adalah infeksi-infeksi lokal. Sudah tidak banyak berita orang-orang kena positif COVID karena pendatang atau mudik. Nah, inilah responsif kami diharapkan dengan pertama kali di Indonesia satu provinsi dilakukan PSBB. Mudah-mudahan dalam 14 hari kita akan melaporkan ke masyarakat, harusnya trennya turun. Bahkan di beberapa hari lalu kita dapati juga kasus hanya 3, bahkan 0 di hari Jumat kemarin dan lain sebagainya. Dan mayoritas kita ingin menahan jangan sampai persebaran lebih tinggi dari itu. Baik, Kang Emil, dari kabupaten kota yang sudah PSBB, di wilayah mana, Kang, tren kasus positif corona ini yang menurun? Apakah Bogor, Depok, yang atau paling Bekasi? bagus justru malah Depok. Depok ini dari indeks tadi ya, reproduksi COVID-nya 1,68, sekarang indeksnya hanya 1,1. Tinggal Pak Walinya mendisiplinkan lagi lebih kuat, kemudian melakukan tesnya lebih masif lagi. Kemudian kita juga sudah menahan, Mas, melakukan tes swab di terminal stasiun. Harusnya bisa lebih juara lagi, kira-kira begitu. Jadi kalau dari sisi kecepatan yang menurun, nah hanya seringkali saya ingin menyampaikan ke pemerintah pusat, kemarin ada kekeliruan juga, Mas. Jadi
orang infeksinya di Jakarta, dirawatnya di Jakarta, tapi KTP-nya Depok, itu selalu dihitung sebagai kasus Depok. Nah, ini kan keliru. Harusnya kalau dia infeksinya di sebuah kota, dirawatnya di sana, walaupun KTP-nya bukan kota itu, ya dihitungnya tetap di kota terjadinya infeksi. Nah, kemarin masih ada yang dihitung sebagai warga Depok. Ya. Jadi itu contoh yang sedang kita perbaiki data. Okay. Nah, ini saya kira berita-berita baik. Kami meyakini kombinasi tadi antara ketatnya PSBB, kemudian tidak adanya mudik, tes masif, kita bisa melokalisir, memblokade persebaran virus. Dan saya sangat gembira tidak ada lagi laporan pemudik-pemudik yang menulari karena ketatnya di desa-desa, di jalan, di balik kanan kan seperti tadi video yang disampaikan TV One, ada yang sembunyi-sembunyi di bagasi, di antara barang-barang, ada yang nyamar dan sebagainya, ketahuan semua di balik kanan. Walaupun sudah bocor 300.000 pemudik selama 2 minggu ini dari total 3,8 juta pemudik yang biasa rutin tahunan. Nah, ketatnya yang kita tegakkan ini mudah-mudahan bisa mengurangi COVID di Jawa Barat. Baik, Kang Emil, kita nanti masih akan membahas bagaimana pemberlakuan PSBB secara serentak di daerah Provinsi Jawa Barat, tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin kembali ke Kang Emil. Kang Emil, memang tadi dikatakan setelah PSBB diberlakukan, Depok ini menunjukkan tren yang cukup baik, begitu angkanya cukup turun signifikan. Tetapi dari seluruh daerah di Jawa Barat, apakah angkanya ini terlihat berfluktuatif untuk jumlah COVID-19-nya, Kang Emil? Ya, jadi angkanya ini memang masih fluktuatif. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, bisa sampai 0 ya. Tapi kalau di rata-rata mediannya, Mbak, itu tidak lebih dari 40, kira-kira begitu. Jadi angka itu akhirnya membuat kita melihat dibanding dengan minggu-minggu pertama, ini mengalami flat atau landai, kira-kira begitu. Jadi trennya itu adalah flat yang cenderung turun, bukan flat yang cenderung naik. Tapi kalau dibedah hariannya memang tidak sama. Kadang-kadang naik 10, kadang-kadang 0, kadang-kadang naik 20. Tapi angka itu relatif seperti itu. Jadi artinya peta ini memberikan rasa optimisme bahwa betul COVID ini adalah penyakit kerumunan. Makin kita tekan kerumunan, makin tidak banyak persebaran. Nah, ada satu indikasi yang mungkin bisa menyemangati ya. Dari semua kelompok usia, Mbak, yang paling tidak banyak atau tidak ada persebaran COVID justru di anak-anak sekolah. Mengindikasikan anak-anak sekolah di Jawa Barat ini adalah kelompok golongan masyarakat yang paling disiplin. Mereka taat pada perintah gurunya untuk belajar di rumah, mereka taat perintah orang tuanya, maka hampir tidak ada yang positif di kelompok anak-anak sekolah. Tapi positif di Jawa Barat 60% ada pada lelaki, perempuan hanya 40%, berarti yang lebih disiplin adalah kaum perempuan. Kemudian juga di Jawa Barat yang kena kebanyakan 50 tahun ke atas, makin sepuh, imunitas makin rendah, COVID makin besar. Jadi para penularnya kebanyakan adalah lelaki, usia milenial dan usia produktif. Nah, dengan ditekan oleh PSBB maksimal, karena saya harus bertanggung jawab, Mas Andol, kepada 50 juta manusia. Itu 50 juta itu setara dengan penduduk Korea Selatan, kira-kira begitu. Padahal modal kita hanya 0,6% dari APBD-nya Korea Selatan. Jadi modalnya sedikit tapi nyelamatin nyawanya sama. Maka kuncinya hanya satu, modal sosial, yaitu modal ketaatan, modal patuh pada peraturan. Maka inovasi-inovasi jaga jarak, kemudian kegiatan yang dibatasi, itu terus kita lakukan agar dengan modal yang pas-pasan secara ekonomi kita bisa memaksimalkan hasil penekanan COVID yang luar biasa. Namun Kang Emil, mengapa harus diberlakukan di 27 kabupaten dan kota? Bukankah ada wilayah yang mungkin tidak ada sama sekali angka yang terdampak COVID-19? Nah, itu argumentasi itu betul, tapi asumsi itu tidak valid karena mereka tidak melakukan PSBB gitu. Nanti setelah 14 hari di mana kedisiplinan warga bisa tinggi, menekan kerumunan sampai 30%, kemudian dibuktikan dengan tes masif karena kita akan menghabiskan 40.000 PCR
dalam 2 minggu ini. Dari situ kalau ternyata trennya turun atau nol, barulah kita bisa mendeklarasikan bahwa kawasan itu sudah melakukan kedisiplinan satu, sudah melakukan tes masif satu, ternyata COVID-nya juga memang tidak ada atau menurun. Barulah kita bisa berkesimpulan secara ilmiah sesuai teorinya bahwa kawasan itu bisa direlaksasi, melakukan kegiatan, mungkin bisa normal kembali dengan jaga jarak yang disepakati. Tapi tanpa PSBB, tanpa pengetesan masif, asumsi bahwa tidak ada itu mungkin karena tidak dilakukan tes masif, kan begitu ya. Jadi PSBB ini penting sebagai ukuran, kayak rapot lah kira-kira begitu. Kerjakan dulu tugas-tugasnya, nanti hasil rapotnya seperti apa baru diambil kesimpulan. Oke, Kang Emil, artinya 2 cara yang difokuskan Provinsi Jawa Barat untuk menanggulangi si corona ini adalah dengan PSBB dan juga tes masif. Nah, tes masif sendiri yang sudah dilakukan, sudah berapa banyak orang yang mengikuti tes masif, dan dari 40.000 itu berapa lagi kuotanya yang tersedia untuk melakukan tes masif? Sampai hari ini kita sudah melakukan lebih dari 100.000 tes masif, kombinasi rapid test dengan PCR terbanyak se-Indonesia ada di Jawa Barat. Kemudian cadangan ada 40.000 yang akan kita tes lagi, habiskan selama 2 minggu. Nah, Mbak Tisa, ini ada temuan menarik Mas Andro yang mungkin bisa dibahas khusus ya. Kami melakukan pengetesan random sampling acak kepada penumpang KRL, Mbak, yang warawiri Jakarta Depok, Jakarta Bogor, dan seterusnya. Kita dapati dari 100% sampel, 1% itu positif COVID. Jadi dari 300 yang kita sampel dengan swab test yang akurat ini, 3 positif. Inilah yang kita ingin sampaikan ke pemerintah pusat, bahwa KRL dengan kondisi sekarang itu adalah gerbong-gerbong pembawa virus, kira-kira begitu. Karena realitanya jaga jarak tidak dilakukan oleh operator kereta api, bolak-balik antara 2 zona merah, dan ditemukan tadi 3 dari 300 yang disampling positif swab. Maka kami sangat khawatir ini kalau KRL ini tidak ada tindakan, kita seolah-olah tidak ada masalah, padahal ternyata 1% dari penumpang itu menurut kami itu positif virus, itu harus diwaspadai segera. Padahal kan seperti ini, Kang Emil, itu kan sampel dari random. Kita tidak tahu kalau jangkauan Jawa Barat dengan jumlah hampir 50 juta, berapa lama proses untuk tes itu dilakukan? Semua penumpang kereta apinya dimasifkan, mungkin lebih dari 3, Mas, bisa puluh-puluh mungkin. Karena apa? Mereka yang dites kan OTG semua, orang tanpa gejala, asimptomatik, kira-kira begitu. Merasa dia normal, kerja ke Jakarta, kemudian tidak ada pengetatan pembatasan, dia cuma pakai masker, jadi dalam tubuhnya sebenarnya sedang bersemayam si COVID itu. Nah, ini temuan ini mau saya laporkan besok ke Presiden agar KRL ini jangan jadi kereta pembawa COVID gitu. Oke, Kang Emil, melihat tren yang ada, bisa terlihatkah kapan kira-kira puncaknya COVID-19 di Jawa Barat? Nah, kenapa kami melakukan PSBB provinsi? Ini hasil kita diskusi berjam-jam dengan ahli epidemiologi, ahli virus dan lain-lain dari UI, dari Unpad, dari ITB, ngeroyokin kita diskusi. Kesimpulannya, memang rekomendasi mereka adalah PSBB-nya skala nasional. Nah, karena itu tidak mungkin, saya ambil kesimpulan itu menjadi PSBB skala provinsi, sehingga kami bisa mengontrol minimal wilayah. Nah, kalau kita disiplin dengan tren tadi ya, yang indeks reproduksi COVID-nya menurun dengan contoh terbaik di Depok, maka kalau menurut versi mereka, itu minggu pertama Juni adalah puncak dari Jawa Barat. Setelah minggu pertama Juni, harusnya tren turunnya akan konsisten. Kenapa? Tidak ada lagi imported case, karena mudiknya dilarang. Kita sudah masif lebih dari 100.000 yang dites. PSBB-nya juga ketat di seluruh wilayah. Batas antar kota dijaga ketat, orang yang nggak jelas dibalik kanankan. Harusnya sesuai teori itu puncaknya awal Juni, akhir Juni sudah tren turun. Mudah-mudahan, tapi kita lihat di negara lain juga ya, kita terlalu optimis, ternyata ada gelombang kedua corona, harus kita waspadai. Jadi ini gampang-gampang susah, makanya saya bikin status corona ini adalah status perang. Kalau perang kita harus benar-benar memaksimalkan, semua orang harus bela negara dengan hartanya, dengan ilmunya, dan bela negara dengan diam di rumah karena melawan musuh yang tidak terlihat. Baik,
Terima kasih banyak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas informasinya. Semoga ini menjadi penyemangat juga untuk warga di Jawa Barat ya. Lebih disiplin lagi begitu ya Andro ya.